instrumen. Jadi kalau kita menggunakan menguji instrumen nanti menjadi terminologi yang kurang tepat, nah, sehingga nanti ditolak di jurnal, gitu ya, kalau disubmit. Nah, kemudian prosedur pengembangan instrumen, teman-teman. Jadi nanti teman-teman menentukan tujuan instrumen, menentukan teori yang relevan, membuat kisi-kisi, menuliskan butir, kemudian validasi, revisi, uji coba, analisis karakteristik butir. Nah, kemudian di sini nanti ada validasi sama uji coba. Di sini kemudian menggunakan analisis karakteristik butir, itu ya reliabilitas. Nanti ada macam-macam reliabilitas masuk di analisis multivariat karena ada beberapa butir yang digunakan sebagai variabel. Nah, kemudian dari butir-butir yang baik itu dirakit. Jadi harapannya teman-teman itu kalau nanti di sekolah atau di lapangan atau kalau nanti menjadi praktisi pendidikan, nah sekarang kan ada AKM, ada TKA, kita hanya merakit butir-butir yang memiliki karakteristik yang baik. Kalau karakteristiknya kurang baik, tidak kita rakit karena nanti akan menyesatkan. Nah, kemudian nanti bisa menyajikan ujiannya itu di kertas dan pensil atau di komputer. Nah, masing-masing ada itu ya, ada kelemahan-kelebihannya. Kalau kertas dan pensil itu tidak melelahkan mata, tetapi kalau komputer, nah itu kan bisa melelahkan. Seperti itu. Nah, itu pengembangan instrumen. Kemudian, teman-teman, nah untuk validitas, nah itu nanti ada apa eh, yang akan diukur, respondennya siapa, mengapa diukur, nanti mengarah ke kisi-kisi. Nah, begitu. Ini pendahuluan saja. Nanti monggo dibaca bab 1 ya, di bab 1 di buku itu, di buku analisis kuantitatif instrumen penelitian. Kemudian teman-teman minta info ya. Kalau teman-teman apakah judul eh, disertasinya sudah ada? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah ada. Sudah di ACC sama Bu Sekar, Prof Sekar? Sudah. Tapi Sudah. direvisi sama promotor, Prof. Ada masukan dari promotor. Oh ya, minta tolong di-share eh, ininya, SK-nya ya. Nah, bisa dijapri, nanti saya kasih apa, kita coba mulai dari ini ya. Oke, terima kasih. Sampun saya share Prof SK-nya di grup. Pengembangan model assessment reflektif. Yang kita yang kelas C ya. Kemampuan literasi matematika ya. Kita catat ya. Mas Buyu, Mas Eva. Karakter peduli sosial dan disaster. Karakter demokratis. Life skill dan sus- jadi apa? Nih.
Jadi teman-teman nanti dari mulai mengembangkan tujuan, kemudian menentukan cakupan teori, membuat kisi-kisi kita arahkan, nanti kita bantu pakai apa, sama-sama pakai ChatGPT nggak apa-apa untuk membantu kita. Nanti kita coba arahkan mulai pekan depan, kemudian menuliskan butir, em, kemudian apa ada beberapa macam-macam ya, ini nggak usah. Nah, tes objektif pilihan nanti sesuai dengan ini aja. Aspek materi, aspek konstruksi, ada macam-macam angket, kemudian nanti bisa di ini skala Burgardus, Likert, Reimers, Thurstone, ada Likert yang biasa kita gunakan, semantik diferensial, kemudian monggo nanti mau pakai yang mana, ini insya Allah di mata kuliah yang lain. Kemudian kita fokus ke ini nanti prakteknya ya. Nanti kita teman-teman praktek mengembangkan instrumen. Nah, kalau misalnya nih teman-teman kalau apa bisa ngakses kelas enggak? Jadi nanti untuk dapat data. Jadi misalnya Mbak Dia bisa sekalian uji coba. Mbak Dia tadi judulnya apa, Mbak Dia? Judulnya agak berubah dikit, Prof. Sesuai Gimana? masukan dari promotor. Yang terakhir apa? Eh, Sebentar, Prof. Saya coba bacakan yang terakhir. Karena kalau yang di SK itu sepertinya kok belum muncul novelty-nya begitu, Prof. Jadi kemarin saya ubah judulnya menjadi seperti ini, Prof. Pengembangan model resilience education dan social emotional learning atau RESEL berbasis living value untuk meningkatkan well-being siswa sekolah dasar. Begitu, Prof. Oke, well-being yang dimaksud apa, Mbak? Psychological well-being, jadi kesejahteraan mental siswa. Oke. Begitu, Prof. Ya, ya. Mbak Dia masih bisa misalnya mengakses teman-teman guru SD untuk dapat data? Bisa, Prof. Oke, nah, nanti kita coba ya dengan apa? Kita kembang nyicil aja. Kita istilahnya run dari Bapak Pimpinan termasuk Bapak Rektor, semua mata kuliah diarahkan untuk membantu menyelesaikan studi sehingga nanti instrumen-instrumen yang akan kita coba teliti, kita coba analisis arahnya ke disertasi. Nah, sehingga nanti kalau jadi artikel bisa ke situ gitu ya. Nah, ini insya Allah nanti teman-teman kita akan mengembangkan instrumen. Nah, baik instrumen tes ataupun non-tes, nanti kita sepakati pekan depan atau nanti kita WA-kan sesuai dengan judul disertasinya. Kemudian boleh tes saja, boleh non-tes. Nah, silahkan nanti kita list di grup ya. Kemudian nanti kita sama-sama bikin, kita uji cobakan, kemudian datanya kita analisis masing-masing, kemudian dengan menggunakan apa statistik multivariat. Nah, kemudian nanti kita coba analisis dan kita tulis jadi sebuah artikel dan artikelnya berbau dengan eh, disertasi. Nah, nanti kalau jadi artikel, kemudian disubmit ya, nyicil disubmit, nama pertama nama Anda, nama kedua promotor, nama ketiga kopromotor, baru nanti nama keempat dosen pengampu gitu ya. Jadi harapannya nanti setelah ini, nah Mas-Mas dan Mbak-Mbak bisa submit gitu. Nah, kemudian bisa membantu, siapa tahu bisa ujian tidak pakai terbuka gitu ya harapannya, mumpung masih ada waktu. Kemudian ini nanti ini pembagian kelompok nggak pakai kelompok kita karena semua apa em, kita coba download gitu. Alhamdulillah apa Jamovi saya juga sudah terinstall. Jadi nanti ini, kita cari Jamovi.
Nah, Jamovie download ini teman-teman. Nah, kemudian nanti di open sini, open download, kemudian nanti di klik 2 kali kalau sudah terunduh, kemudian next, next, next. Nah, jadi insya Allah untuk analisisnya kita akan menggunakan Jamovie. Nah, sebenarnya nanti ada list rel lagi, tetapi list relnya insya Allah ini apa? Yang lain nanti apa? Hmm, eh, bisa diinstal di lain waktu. Nah, yang urgen untuk banyak hal Jamovie dulu gitu. Karena saya sudah menginstal Jamovie, monggo yang bisa share screen, monggo kita bantu, kita pandu instalnya. Siapa yang bisa mendemokan? Mbak Mbak Ketua Kelas silakan. Lanjut, Prof. Jadi, pripun iki, Prof? Itu aja di share screen. Oh, nji, nji. Nah, untuk aplikasinya berarti saya unduh dulu ya, Prof ya? Mm-mm. Oh, nji, Prof. Sebentar, Prof. Bukan share screen. Kayak di kereta atau Mbak Dea? Ini, Prof, saya minta bantuan suami saya, Prof, buat instalin Jamovie, Prof. Sudah nginstal? Enggak, maksud saya Nggih. saya pandu untuk nginstal. Oh, nji, nji. Nggih, Screen, Prof. terus saya pandu untuk nginstal biar teman-temannya ngikutin. Tugasnya Mbak Dea itu men-share screen aja, komando dari saya. Teman-teman ngikuti juga ya. Seperti tadi buka Google. Silakan buka Google. Yang bisa share screen siapa? Minta tolong share screen. Ya, nggak apa-apa, Prof. Monggo, monggo Mbak Nafisa, silakan. Ya, eh, silakan cari Ini eh masih ini masih ada yang share screen, Prof. Jadi Mbak Mahilda sudah, Prof. Oh, Mbak Manda sudah, oh Prof. ya udah, ya monggo Mbak Mahilda silakan. Kata kuncinya Jamovie download. Bentar. Nah, terus itu Jamovie diklik. Nah, terus ke bawah, nah ada menu tuh download itu tuh. Naik naik sedikit desktop ya. Itu pilih yang solid. Nah, itu diunduh, nanti perlu waktu sebentar. Itu 3 menit ya, ditunggu. Teman-teman juga ke Google Jamovie download, pilih menu apa, pilih situsnya Jamovie, kemudian pilih Jamovie desktop, pilih Jamovie solid.
Ditunggu, sabar menunggu. Kalau sudah dibuka open file itu udah rampung kayaknya, Mbak. Klik di apa? Window Explorer, terus open file. Itu ada gambar amplop itu loh, gambar apa folder. Diklik. Itu yang folder yang turun, kursornya diturunin. Kok malah hilang? Ya coba Mbak Nafisa, share screen Mbak Nafisa. Udah sampai mana? Udah nginstal, oh iya, alhamdulillah. Hanya dibuka foldernya, kemudian klik exe-nya 2 kali, terus nginstal. Kok di-upload ya?